Oke, hari ini kita akan mempelajari terkait dengan query dasar 4 query dasar yang harus diketahui ketika menggunakan database MySQL. Jadi data ini yang akan nanti kita uprek ya, yang akan kita pelajari selanjutnya. Karena kemarin sudah membahas terkait dengan penggolongan siapa yang pantas jadi atribut, siapa yang pantas menjadikan tabel. Terus kemarin kita sudah mempelajari terkait kenapa kok many to many harus diturunkan lagi, one to many itu sudah dijelaskan, dan penggunaan foreign key juga sudah oke, primary key juga sudah oke. Sekarang tinggal kita masuk ke query-nya. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kalau misalkan kita sudah mengetahui atau mengenal beberapa query dasar, jadi nantinya harapannya adalah ketika kalian nanti berhadapan dengan sebuah database, sebuah tabel, sebuah data, kalian tinggal melakukan seleksi atau kalian tinggal melakukan penfilteran terhadap data tersebut. Misalkan nih ada data 10 terkait dengan data nama, alamat, dan lain-lain, padahal kalian cuma butuh 2 data, misalkan data nama dan alamat, itu tinggal di filter. Nah, gimana cara filternya? Tinggal menggunakan query dasar di dalam MySQL. Nah, kalau misalkan kita sudah mempelajari ini, bagaimana cara untuk agar menjoinkan atau menghubungkan antar tabel yang ada sekarang. Jadi antar tabel sekarang itu harus dihubungkan supaya apa? Supaya bisa saling berkomunikasi. Kita ngambil datanya pun gampang. Seperti itu. Yang pertama, ada fungsi yang namanya select, yaitu untuk menampilkan data ya. Untuk menampilkan data itu menggunakan fungsi atau menggunakan select. Rumusnya adalah select bintang from nama tabelnya apa. Atau kalau misalkan kita ingin menyebutkan secara spesifik, itu bisa menggunakan fungsi select nama field 1, field 2, dan field 3 from nama tabelnya apa. Nah, seperti itu. Nah, kita akan praktekkan untuk itu semua. Kita masuk ke navigate. Nah, sebelumnya kita harus aktifkan yang namanya SAMPP. Aktifkan dulu, kita start. Lalu kita buka localhost-nya. Kemarin kita sudah membuat database apotik ya, membuat database apotik. Ini delete saja. Kemarin kita sudah membuat database namanya apotik, isinya adalah ini, ada pegawai, resep, retur, pasien, dan lain-lain. Ini sudah kita masukkan, kita sudah hubungkan. Nah, untuk kita hubungkan berarti kita tinggal buka atau kita tinggal panggil namanya ini. Kita tinggal panggil. Kalau tadi navigate itu gunanya untuk membuat atau mengedit database, ini pun sama fungsinya, cuman perbedaannya adalah dari segi kemudahan, dari segi grafik user interface-nya. Nah, kalau misalkan saya lebih prefer kalian menggunakan yang namanya navigate. Karena apa? Karena sudah mudah, gampang gitu. Fitur-fiturnya juga sudah jelas. Yang pertama, kalau misalkan kita sudah masuk ke dalam tabel seperti ini, maka kita lihat dulu apa yang akan kita joinkan. Tapi sebelum kita lihat data apa yang sudah pernah dijoinkan atau sudah pernah terhubung, kita mengidentifikasinya menggunakan phpMyAdmin. Bukannya adalah di browser, yaitu di localhost
localhost-phpMyAdmin. Jadi phpMyAdmin, localhost-phpMyAdmin. Ini caranya, klik database-nya, lalu pilih namanya ini manajemen kali, manajemen, diklik sini, lalu pilih designer. Nah, kalau misalkan kita sudah melihat seperti ini semuanya sudah saling terhubung. Artinya apa? Artinya database ini semuanya sudah terhubung dan sudah saling berkomunikasi antar satu dengan yang lain. Itu adalah database-nya seperti itu. Jadi ini sudah saling terhubung dan sudah saling ini seperti itu. Jadi memang sudah saling terhubung, sudah saling berkomunikasi antar satu dengan yang lainnya, seperti itu. Ini seperti ini. Sebentar. Nah, ini artinya sudah saling berhubungan semuanya. Karena apa? Semuanya relasinya sudah ada nih. Relasinya sudah ada, relasi antar tabelnya sudah ada, foreign key-nya juga sudah ada. Nah, ini sudah saling terhubung semua. Untuk melihatnya seperti itu. Kembali lagi ke metode select tadi, yaitu caranya adalah kalau misalkan kita ingin menampilkan suatu data, kalau misalkan kita lihat misalkan di dalam tabel pasien ini ada nomor pasien, ada nama pasien, ada alamat pasien, pekerjaan, dan nomor KTP, misalkan seperti itu. Nah, padahal saya itu kepengen melihat data nama, misalkan namanya Andi, mencari data yang namanya Andi. Kalau misalkan datanya ribuan akan sangat repot sendiri. Kita nyekrol dan lain-lain, kita akan repot. Makanya kita butuh yang namanya proses seleksi atau memfilterisasi data. Caranya klik query, lalu klik new query. Nah, yang paling penting di sini ada dua. Yang pertama ada namanya query builder, dan yang kedua ada namanya query editor. Saya akan memperkenalkan dulu yang namanya query builder. Query builder adalah seperti ini nih. Kalau misalkan kita ingin menampilkan nama, menampilkan alamat saja, tinggal di drag, keluarkan ke sini. Kita tinggal centang nih, nama, alamat. Setelah itu, klik run. Akan keluar nama dan alamat. Dan otomatis ininya, sintaknya di database-nya, yaitu select pasien nama, pasien alamat, from pasien. Saya ulangi, select adalah fungsi yang digunakan untuk memunculkan suatu data, select pasien adalah database-nya, nama itu adalah atributnya, pasien adalah database-nya, tabelnya, alamat adalah atributnya. Jadi saya ingin menampilkan nama di tabel pasien, alamat di tabel pasien, from dari tabel pasien. Maka yang akan keluar seperti ini. Begitu. Nah, ini seperti ini. Kalau kita menggunakan query builder, coba kalau misalkan kita nggak usah pakai query builder, berarti select, kalau misalkan tadi select bintang from tabel pasien. Nah, kalau kayak gini, ada yang tahu keluarnya apa? Ya,
Yang keluar adalah nomor pasien, nama, alamat, pekerjaan, semuanya yang ada di dalam tabel pasien keluar semua. Semuanya keluar semua. Gitu. Kalau misalkan saya akan dulu select, misalkan saya akan menampilkan nama dan saya akan menampilkan alamat. Ini benar apa enggak ya, coba ya. From pasien, run. Oh, benar. Tanpa kita menunjukkan atau tanpa kita menuliskan tabelnya, langsung saja seperti ini bisa. Saya akan select, memilih atau mengeluarkan nama dan alamat dari tabel pasien. Keluarnya adalah ini. Begitu. Itu adalah fungsi yang namanya select. Ya. Select from tabel untuk mengeluarkan semua isi dalam tabel. Select field seperti ini untuk mengeluarkan tabel mana saja atau atribut mana saja yang ingin kita keluarkan. Contoh tadi yang ingin kita keluarkan yaitu alamat dan nama. Itu kita keluarkan. Terus yang kedua, ada fungsi yang namanya where. Where digunakan untuk memfilter data atau record. Ini digunakan untuk memfilter data atau record, yang mana fungsinya, rumusnya adalah select bintang from, nama tabel, where, nama field sama dengan nilai. Harus dipetik ya. Kalau saya sih lebih cenderung petiknya 2 kali ya. Petiknya 2 kali, 1 kali juga nggak apa-apa. Tapi lebih amannya petik 2 kali. Gitu. Terus di sini kalau misalkan kita menggunakan where, itu sama aja operasi kayak sama dengan, tidak sama dengan, bisa menggunakan lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan between sama like. Itu bisa digunakan menggunakan where. Jadi kalau misalkan kita menggunakan where itu lebih ke arah penyederhanaan. Misalkan kita akan contohkan ya, kayak tadi misalkan sorry, kayak tadi ini kan sudah sederhana ya. Jadi kita hanya memilih mengeluarkan nama, alamat dari tabel pasien. Tapi kalau misalkan kita menggunakan fungsi where, ini lebih spesifik lagi. Saya ingin mengeluarkan pasien namanya Andi saja gitu. Karena kita kalau misalkan datanya ribuan, otomatis kita akan susah menemukan Andi di dalam data tersebut. Misalkan where nama sama dengan petik Andi, petik saya run, akan keluar Andi seperti ini. Itu kalau kita menggunakan query editor ya. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan query builder, kita ulangi, pasien kita drag, lalu kita ingin menampilkan namanya Andi dan alamat dan pekerjaan misalkan. Nah, di sini ada menu namanya where. Di sini ada menu namanya where. Tinggal kita klik di sini add new condition. Saya klik. Nah, kita klik list. Kita mau memfilter siapa? Misalkan saya pengen memfilter nama atas nama Andi. Saya klik nama di dalam tabel pasien. Saya ketik di sini Andi. Saya oke. Ingat ya, harus ada petik ya. Lalu kita run. Yang keluar adalah Andi, Jalan Angsana, dia pekerjaannya sebagai guru. Itulah perbedaan ketika kita menggunakan query editor dan query builder. Seperti itu. Itu fungsi kedua. Fungsi kedua itu namanya fungsi where. Where gitu. Seperti itu. Ini yang wajib diketahui ya. Terus yang ketiga ada fungsi yang namanya insert.
Insert adalah fungsi yang digunakan untuk memasukkan data atau record baru. Sehingga kalau misalkan kita untuk memasukkan data atau record baru, silakan bisa menggunakan insert. Nulisnya adalah insert into nama tabel, value, nilainya berapa, dan seterusnya. Atau kita bisa mendefinisikan nama fieldnya. Misalkan insert into nama tabelnya apa, lalu kurung nama fieldnya, nama field 1, nama field 2, dan seterusnya. Terus nilainya, values, nilai masukan 1, nilai masukan 2, dan seterusnya. Atau caranya mudah seperti ini. Misalkan sebenarnya kita bisa menggunakan fungsi yang namanya tadi insert. Tetapi kalau misalkan kita kepengen wah ini ada sesuatu yang kepengen kita percepat, misalkan seperti ini. Misalkan saya kepengen memasukkan lagi nih nama pasien misalkan. Tinggal kita klik tambah di sini nih. Nah, nomor 4. Namanya adalah Sugeng misalkan. Jalan Rinjani sebagai swasta. Nomor KTP, nah, itu sudah mewakili yang namanya insert seperti itu. Kita save ini centang ini untuk apply change atau Ctrl S untuk menyimpan. Itu sudah mewakili yang namanya insert. Begitu. Itu insert. Lalu ada yang terakhir namanya update atau memperbarui data. Memperbarui data seperti ini. Oh, ternyata bukan Mas Sugeng nih, tapi Mas Warno misalkan. Ketik aja di sini Warno, lalu di apply change. Nah, seperti itu. Apply change. Jadi Mas Warno misalkan tinggal diganti apply change-nya seperti itu. Nah, kalau sudah, ya sudah selesai gitu. Nah, itu adalah fungsi yang namanya fungsi update dan fungsi insert seperti itu. Oke, yang terakhir ada fungsi namanya inner join. Ada sebenarnya yang akan kita bahas, cuma nanti untuk sebelum masuk ke inner join ada pertanyaan untuk keempat fungsi standar ini. Ada yang mau tanya? Oke, tidak ada. Oke. Fungsi terakhir adalah fungsi inner join. Fungsi inner join yaitu menghubungkan dua tabel atau dua tabel yang saling berhubungan untuk mendapatkan suatu data. Inner join seperti itu. Jadi inner join menghubungkan dua tabel mendapatkan suatu data. Contoh seperti ini. Kita tetap masuk ke query ya, klik query, klik new query. Nah, ada dua nih, ada query editor dan query builder. Terserah kalian mau memilih yang mana. Misalkan saya ingin mengetahui, saya tuliskan ya, saya ingin mengetahui data pasien yang pasien ada apa aja di sini. Oke, alamat pekerjaan. Oke. Oh, sorry, data pegawai yang mempunyai jabatan. Oke. Data pegawai. Saya ingin mengetahui data pegawai yang mempunyai jabatan sebagai apoteker. Pertanyaannya adalah saya ingin mempunyai atau mengeluarkan data pegawai yang mempunyai jabatan sebagai apoteker. Kalau misalkan kita datanya cuma sedikit, kita tinggal hubung-hubungkan saja ya. Misalkan data pegawai, data pegawai ada Agus, ada Yopi, tapi yang jabatannya sebagai apoteker. Nah, ID jabatan nih yang dilihat nih.
ID jabatan berarti ada 1, ada 2. Agus jabatannya 1, Yopi jabatannya 2. Kita lihat di jabatan. Kalau 1 itu sebagai kepala apotek, kalau 2 itu sebagai pegawai. Berarti aku sebagai kepala apotek, terus tadi Budi sebagai pegawai. Itu untuk mengidentifikasinya. Tetapi kalau misalkan datanya sudah banyak banget, nggak mungkin mengidentifikasi satu-satu seperti itu. Makanya kita butuh yang namanya join ini. Contoh, masuk query, new query, ada query builder. Kita klik drag pegawai dan kita drag jabatan. Mereka otomatis akan melakukan hubungan sendiri. Nah, mereka akan saling terhubung. Nah, kuncinya mereka harus saling terhubung, karena kalau misalkan tidak terhubung, datanya tidak akan sama, atau nanti keluarnya banyak banget datanya. Nah, ini fungsinya harus terhubung supaya pegawai dan jabatan ini sudah saling berkomunikasi berarti. Makanya saya ingin mengeluarkan nama pegawai dan nama jabatannya. Gitu. Saya run, keluar. Agus sebagai kepala apotek, Yopi sebagai pegawai. Itu seperti itu. Dan menggunakan fungsi yang namanya inner join, yaitu saya akan mengeluarkan pegawai, tabel pegawai, tabel namanya tabel pegawai, atributnya atau fieldnya namanya nama, jabatan tabelnya nama jabatan, from pegawai, mengeluarkan dari pegawai yang sudah di inner join-kan dengan jabatan, yang sudah di inner join, yang sudah saling terhubung dengan jabatan. Terus yaitu yang sudah di inner join-kan adalah ID jabatan dengan ID jabatan. Perbedaannya adalah ID jabatannya itu yang ada di pegawai, ID jabatannya itu yang ada di tabel jabatan. Jadi kalau misalkan kita lihat yang namanya inner join adalah seperti ini. Kayak diagram planning. Ini bundaran, ini bundaran. Ini A, ini B. Nah, ini namanya inner join. Inner join. Ini namanya inner join di area ini. Nah, seperti ini namanya inner join. Jadi area di mana si A punya apa, si B punya apa digabungkan. Tinggal diambil datanya dari si A dan si B. Itu hakikatnya untuk inner join. Seperti itu. Jadi select pegawai nama, jabatan nama dari pegawai inner join. Inner join ini ya. Inner join merupakan relasinya apa. Jadi ID jabatan di dalam tabel pegawai, di dalam ID jabatan di tabel jabatan itu sebagai primary key ya. Ini sebagai primary key-nya, tetapi ID jabatan di pegawai itu sebagai foreign key-nya. Jadi inner join itu ini hubungannya, relasinya nih. Relasinya seperti ini. Relasinya. Gitu. Nah, sekarang kita sudah menggunakan skema select, from, dan inner join. Nah, saya akan menggabungkan menggunakan where. Ini kan sudah keluar nih bahwa Agus kepala apotek, Yopi sebagai pegawai. Saya sekarang akan me-where-kan atau melakukan kondisi. Saya klik where. Saya kepingin mencari yang mana pegawai, yang mana sebagai pegawai. Nah, nama jabatan di sini saya akan petik pegawai. Siapa sih nama pegawainya? Saya run. Oh, ternyata Yopi. Jadi jabatannya sebagai pegawai. Coba yang kepala apot.
apotik ada nggak? Tulisannya tadi bukan apotik ya, apotik apa tadi ya, potek ini apa ya, tadi tulisannya aptoik, aptoik. Nah, aku sebagai kepala apotek seperti itu. Kita menggunakan fungsi select, inner join, dan where. Itu untuk secara bersama-sama bisa. Ini tinggal di copy pastekan ke dalam script nantinya untuk menseleksi suatu data. Begitu. Oke, berarti kita sudah belajar terkait dengan 5 fungsi dasar dari SQL dan 1 inner join. Untuk kedepannya, untuk besok kita akan belajar terkait dengan right join dan left join. Oke, untuk ini ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian. Terima kasih. Gimana nih?